Shalom, renungan kasih karunia pagi ini saya beri judul Anda punya kehidupan di atas standar. 1 Yohanes 5 ayat 11 dan 12 berkata, dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Kita telah menerima karunia hidup yang kekal, sebab hidup itu ada di dalam Kristus. Karena itu kita memiliki kehidupan yang jauh di atas standar. Bagian kita adalah mempercayai hal itu. Yohanes 10 ayat 10 berkata, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tapi Yesus datang untuk memberi Anda hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Yesus datang ke dunia supaya kita mengalami kehidupan yang berkelimpahan. Jadi kehidupan yang jauh di atas standar itu bukanlah sekedar dongeng. Sebab firman Allah telah menjanjikan, namun sayangnya banyak orang Kristen yang masih hidup di bawah standar. Hal itu terjadi karena mereka tidak tahu tentang janji Tuhan itu. Kita punya kehidupan yang jauh di atas standar. Karena apa? 1. Karena kepada Yesus sudah diberikan nama di atas segala nama, jauh lebih tinggi dari yang dapat disebut. Efesus 1 ayat 2. Nama Yesus adalah nama di atas segala nama. Nama Yesus memiliki otoritas tertinggi. Yesus telah tinggal di dalam diri kita. Christ in me, Christ in you. Semestinya setiap orang yang sudah lahir baru memiliki kehidupan yang jauh di atas standar. Kenapa? Itu sudah menjadi kehendak Tuhan bagi orang percaya. Sebab yang di dalam dirimu lebih besar daripada semua yang ada dalam dunia ini. Engkau membutuhkan hikmat, hikmat sudah ada dalam diri saudara. Dalam diri karena Yesus ada dalam dirimu. Engkau membutuhkan kemakmuran, kemakmuran sudah ada dalam dirimu. Sadari apa yang engkau punya. Ketika engkau menyadari kemakmuran, kelimpahan, kesehatan, engkau sudah miliki di dalam Yesus yang tinggal dalam dirimu. Apa yang kau sadari akan mengalir keluar dalam kehidupanmu. Yang kedua, saudara, kenapa banyak orang Kristen hidup di bawah standar? Yang kedua, kita manusia roh, berjalanlah dengan roh bukan dengan daging. Banyak orang Kristen masih berjalan dengan daging. Roma 8 ayat 6 berkata, karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Banyak orang mengalami kesusahan hidup karena dipimpin oleh manusia jasmani mereka. Naluri mereka mungkin dapat menolong Anda sejauh yang dia mampu. Naluri manusia dapat menolong kita sejauh yang dia mampu, tapi tidak dapat membawa Anda sampai finishing well. Karena itu kita harus berjalan dengan roh, yaitu berjalan dengan pimpinan Roh Kudus. Kita mengikuti kehendak Roh Kudus di dalam kita. Saudaraku, nomor 3 adalah kenapa banyak orang Kristen hidup rata-rata, bahkan di bawah standar. Penyebabnya Kolose 4 ayat 6, ketidaktahuan. Termasuk juga Hosea, saudaraku ya. Hosea pasal 4 ayat 6, ketidaktahuan. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Dan yang kedua adalah pilihan. Dia udah tahu tapi dia memilih. Aku lebih baik, contoh aku lebih baik miskin. Yang penting aku masuk surga daripada aku kaya tapi aku masuk neraka. Itu pilihan. Ketidaktahuan janji Allah tersebut membuat banyak orang Kristen mengalami hidup hanya sekedar rata-rata saja. Namun ada pula orang Kristen yang sudah pernah mendengar tentang janji Tuhan, tetapi ia memilih untuk tidak percaya, sehingga hidupnya pun hanya sekedar rata-rata. Yang keempat, saudaraku, segala sesuatu adalah milikmu, karena itu janganlah ada orang yang memegahkan diri atas manusia, sebab segala sesuatu adalah milikmu. Dengarkan baik-baik, saudaraku. 1 Korintus 3:21 mengatakan demikian. Ini berbicara, Anda boleh bersyukur bahwa semua adalah milik saudara. Tuhan sudah menyediakan semuanya. Apakah Anda mempercayainya? Maka ketika engkau mempercayainya, engkau akan melihat kehidupanmu mulai di atas rata-rata dalam segala hal. Kesehatan, kemenangan, kemakmuran, semua adalah milikmu yang sudah Yesus bayar dengan darahnya sendiri. Yesus memberkati, sampai ketemu renungan besok hari. God bless you.